saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang hikmah sholat id. Yang materi sebelum hikmah sholat id ini yaitu pengertian sholat id, waktu pelaksanaan, tata cara pelaksanaannya, dan sunnah-sunnahnya telah dijelaskan oleh Bu Dias dan Pritna. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hikmah Idul Fitri. Hikmah Idul Fitri ini memiliki beberapa hikmah yang dapat kita ambil, yaitu dapat menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada fakir miskin, mempererat tali persaudaraan, dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak bacaan takbir misalnya. Selain itu juga dapat menyempurnakan puasa Ramadan kita dan dapat menghapus dosa kita kepada orang lain dengan saling memaafkan. Nah, pada saat Idul Fitri kan kita sudah memiliki tradisi dengan saling bersalaman. Nah, pada saling bersalaman ini itu merupakan proses saling memaafkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hikmah mengenai Idul Adha. Selanjutnya yaitu hikmah Idul Adha, yaitu yang pertama, tanggung jawab sebagai fondasi aktivitas. Nah, Idul Adha kan terkenal sebagai Idul Kurban atau kita memperingati peristiwa pada saat Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya. Nabi Ibrahim sendiri juga telah mencontohkannya, yaitu dengan tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya, yaitu contohnya itu seperti beliau istiqomah terhadap amanah yang diembannya. Selanjutnya yaitu semangat tinggi. Semangat tinggi dalam menjalani pengorbanan atau dalam menghadapi pengorbanan yang beliau berikan. Seperti beliau pada saat diperintah Allah untuk menjalankan atau untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail, beliau melaksanakannya dan merelakan hal tersebut. Yang ketiga yaitu kemampuan bekerja sama terhadap pihak lain. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, pada saat Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, ketika beliau menyampaikan kepada Nabi Ismail pun menerima dengan lapang dada dan rela,
karena Nabi Ismail berpikir itu perintah Allah, jadi itu hal yang baik atau hal yang harus dilakukan. Nah, dengan ini Nabi Ibrahim rela tidak rela, beliau merelakan untuk menyembelih Ismail, dan akhirnya kerelaan tersebut diganti. Nah, pada saat disembelih Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan melalui malaikat, diganti dengan seekor kambing. Nah, sekian, terima kasih dari penyampaian kami, dari materi yang telah kami sampaikan. Yang pertama dari Bu Itna, Bu Dias, dan saya mengenai sholat id. Pertama pengertian, kan kalian sudah tahu pengertian sholat id, yaitu sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Waktu pelaksanaannya juga sudah tahu, saya harap sudah tahu. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, dan Idul Adha yaitu 10 Dzulhijjah. Tata cara pelaksanaannya dan selanjutnya sunah-sunahnya seperti memakai wangi-wangian, mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Seperti itu. Saya harap kalian semua paham dan dapat mempelajari lagi mengenai hal ini agar lebih tahu dan lebih paham. Saya ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kesalahan ucapan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.